Kabupaten Kulon Progo. Untuk dapat mengenali apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentu kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Apakah kasus tersebut terdiri dari unsur yang benar dan benar atau benar dan salah. Kalau kasus tersebut terdiri dari unsur yang benar dan benar, berarti itu adalah dilema etika. Sedangkan kalau benar dan salah, berarti itu bujukan moral. Untuk tahu lebih jauh dilema etika apa yang ada dalam kasus itu, kita harus mengidentifikasi apakah itu bertentangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan antara regulasi dan rasa kasihan gitu. Itu biasanya saya mengidentifikasi kasus dari segi itu. Untuk mengatasi atau mengambil kebijakan dilema etika yang selama ini saya lakukan, itu saya tentu saja harus mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Saya berusaha mendalami, kemudian juga mengenali situasi kondisi yang melingkupi dari kasus itu sendiri. Setelah itu, bersama dengan BK, wali kelas, atau pihak-pihak yang terlibat, kita berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta. Dan kita bentuk tim kecil untuk menguji fakta, kebenaran dari fakta yang terkumpul tadi. Jangan-jangan fakta yang didengar dari pihak satu itu ternyata tidak benar. Oleh karena itu harus ada pengujian terhadap fakta yang dikumpulkan. Nah, setelah ada BK, wali, kemudian semua pihak itu kita mendapatkan fakta, maka kita berusaha untuk mengolah fakta-fakta itu dan berusaha untuk menghasilkan suatu kebijakan yang dapat menjembatani antara dua kepentingan benar dan benar tapi saling bertentangan tadi. Setelah itu baru kebijakan itu berusaha kita terapkan, kita monitoring, dan kita refleksi tentu saja apakah efektif atau tidak. Dan kadang itu tidak efektif, maka kita harus kembali lagi mengumpulkan fakta baru. Dan dari fakta baru itu timbul lagi dilema baru, kita terapkan lagi. Salah satu contoh sebagai berikut. Ini antara kasus yang benar versus benar, yaitu seorang anak membutuhkan alat transportasi. Dia butuh sepeda motor untuk pergi ke sekolah, tapi orang tuanya tidak dapat memenuhi itu, sehingga anak itu kalau istilah anak sekarang kena mental gitu ya, karena dia memang pengen sekali sepeda motor, ditambah dia kehilangan HP kesayangannya, sehingga membuat anak yang kena mental tadi tidak mau sekolah gitu. Nah, di satu sisi dia itu benar, untuk ke sekolah itu dia perlu transportasi gitu. Kemudian karena dia tidak mau sekolah dengan alasan tidak punya alat transportasi, sementara sekolah itu di KTSP kan mensyaratkan bahwa anak itu harus mengikuti pembelajaran. Nah, menghadapi kasus seperti ini, maka kemudian BK, wali mengumpulkan fakta dari orang tua siswa, dari teman-temannya, dari anak itu sendiri. Keterangan yang diberikan orang tua kadang agak berbeda dengan yang diberikan oleh anak.
kita harus bisa menguji yang benar yang mana. Nah, setelah mendapatkan keyakinan kebenaran, kemudian kami menghasilkan suatu kebijakan atau trilema. Anak tersebut tetap mengikuti pembelajaran, tetap mengikuti assessment, tapi secara daring di rumah. Kemudian assessment juga ada petugas guru BK yang datang ke rumahnya menunggui. Jadi ada satu ruang ekstra yang eksklusif. Meskipun itu butuh pengorbanan, biaya, waktu lebih banyak, tapi kebijakan kita kan harus mengutamakan kepentingan anak. Nah, ternyata tadinya dijadwal bahwa yang menunggui di rumahnya itu bergantian. Ternyata kebijakan bergantian ini nggak tepat, karena pada waktu ditunggui oleh guru yang tidak dikenal, dia tidak mau keluar kamar, tidak mau mengerjakan. Sehingga kebijakan kita tinjau ulang, yang mau dia temui hanya guru BK. Oleh karena itu yang menunggui saat dia melakukan assessment atau ujian sekolah hanya guru BK secara bergantian. Itu antara lain kasus yang kami selesaikan di sekolah ini sampai saat ini. Dalam mengambil kebijakan terhadap kasus yang dilema etika memang cukup susah ya, karena ini benar dan benar. Oleh karena itu kita harus mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Nilai apa yang bertentangan? Tadi sudah saya katakan, apakah itu nilai antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat? Apakah itu nilai yang bertentangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang? Apakah itu pertentangan antara nilai kesetiaan dan kebenaran, misalnya seperti itu. Setelah diidentifikasi, maka langkah yang kedua saya harus melihat siapa yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut kemudian kita ajak untuk mengumpulkan fakta bersama, gitu. Fakta-fakta yang menimbulkan masalah tersebut apa saja. Setelah fakta-fakta terkumpul, kita uji benar salahnya dari fakta itu, baik itu dari segi legalnya, dari segi regulasi yang berlaku. Kemudian pengujian benar salah itu juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, kita investigasi dan sedapat mungkin dibentuk, kalau saya dibentuk tim kecil ya, untuk melahirkan atau menghasilkan trilema. Dari dilema tadi kita menghasilkan suatu cara atau inovasi yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Karena kasus itu terdiri dari benar dan benar tapi saling bertentangan, maka harus diadakan trilema untuk mengatasi kasus tersebut. Setelah itu dibuat keputusan dan tidak lupa tentu refleksi. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut dilema etika, itu kadang kita menghadapi tantangan ya, karena sama-sama benar gitu. Tantangannya itu kadang rasa kasihan yang berlebihan. Kemudian ada juga karena ada pihak-pihak yang kadang memihak satu dengan yang lain. Terus kadang ada dorongan kepentingan, dorongan pribadi kadang juga ada gitu ya. Itu yang kadang membuat tantangan kita, ini sama-sama benar, maka kemudian kita mengambil keputusan dari sudut pandang yang agak subjektif.
Kalau jadwal untuk penyelesaian kasus tentu tidak ada, karena kasus itu datangnya bisa sewaktu-waktu gitu. Tetapi kalau prosedur tentu ada. Prosedur untuk menyelesaikan setiap kasus tentu dengan prosedur yang standar, tetapi kadang perlu modifikasi juga tergantung pada situasi dan kondisi serta kasus itu melibatkan siapa gitu. Nah, kalau prosedur dasarnya tentu seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kita harus mengenali kasus itu, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta, menguji fakta, membentuk tim, membuat suatu kebijakan atau trilema, mengimplementasikan dan merefleksi. Itu prosedur dasar ya. Tetapi itu tidak kaku. Kadang sudah sampai di prosedur refleksi ternyata wah kok nggak efektif, maka kita akan kembali kepada langkah sebelumnya, menguji kebenaran data gitu. Jadi langkah itu sebagai standar aja, tapi tidak kaku. Menghadapi dilema etika, kita memang perlu suatu keteguhan hati, kebersihan hati, keadilan yang tinggi, dan tidak kalah penting, penguasaan terhadap regulasi. Dengan penguasaan terhadap regulasi, kemudian hati yang bersih, keadilan yang tinggi, ditambah tim yang solid, itu yang mempermudah untuk kebijakan dilema etika. Nah, sebagai salah satu pemimpin pembelajaran di sekolah, kita meyakini bahwa setiap sekolah pasti ada dilema etika. Oleh karena itu kita tidak bisa menjudgment bahwa kasus ini si A salah, ini jelek, si B salah, ini baik. Kita harus tetap objektif dalam menghadapi setiap permasalahan. Selalu optimis untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Asal yang pertama tadi, kita memiliki standar prosedur. Yang kedua, standar prosedur itu kita terapkan tapi tidak kaku. Tetap menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kasus itu sendiri. Yang ketiga, kita harus dapat mengidentifikasi dengan tepat, menguji fakta-fakta dengan benar, dan kemudian membentuk tim untuk menghasilkan trilema yang tepat. Trilema itu harus menguntungkan atau mengedepankan kepentingan siswa dan juga harus didasari hati yang bersih, keadilan yang tinggi.